Bos, siapa sih yang bisa nahan kalau denger yang kriuk-kriuk? Cemilan yang satu ini emang gak boleh absen dari daftar cemilan favorit. Tapi tahu nggak bos, cemilan yang kelihatannya receh ini ternyata bisa memutar nasib Bu Wita dan Pak Suwondo loh. Demi keluarga, keduanya rela meninggalkan status pegawai dan karyawan di ibu kota dan memilih berwirausaha dari nol. Kini produksi 1 kuintal tempe sagunya selalu ludes terjual setiap hari. Halo bos, dulu saya ngajar. Saya karyawan pabrik, tapi kami berdua sekarang banting setir, memulai usaha tempe sagu. Penasaran dengan usaha kita? Tetap di Cuan Bos. Wah, apaan tuh bos yang digantung-gantung? Kayak lontong, tapi bukan lontong. Sini, Mincuan kasih tahu bos. Ini adalah bungkusan bakal tempe yang sedang difermentasi. Setidaknya butuh waktu 3 hari sebelum akhirnya tempe ini diolah. Kalau biasanya tempe difermentasi dan dibungkus berbentuk pipi, tempe sagu ini dibungkus menyerupai lontong bos. Setiap bungkusnya berisi adonan kedelai, tepung sagu dan ragi. Kedelainya menggunakan kedelai impor yang ukurannya gede-gede loh. Uniknya nih bos, Pak Suwondo menggunakan alat khusus untuk mengaduk adonan tempenya. Kalau bos kira ini mirip mesin molen pengaduk semen, ya nggak salah juga sih, karena memang idenya datang dari situ. Hihi. Inspirasi itu dari molen semen itu semen sama batu aja diaduk bisa jadi halus. Terus kita akhirnya mencoba tepung sama kedelai itu molen itu bisa nggak? Ternyata bisa, akhirnya kita custom mesin molen seperti itu. Dalam sehari, Pak Suwondo dan Ibu Wita bisa memproduksi minimal 100 kg tempe sagu untuk disuplai ke beberapa toko grosir. Meski terkesan cuma mengaduk bahan, ada perhitungan khusus nih bos. Pak Suwondo harus memperhitungkan jumlah ragi yang akan dicampurkan berdasarkan kondisi cuaca. Perkiraan cuaca yang meleset sedikit saja, tempe yang dihasilnya jadi kurang bagus kualitasnya. Kalau musim kemarau itu mungkin raginya kita kurangin. Tapi waktu musim penghujan itu raginya itu yang nggak kita tambah. Biar nanti ketika tempe itu jadi itu nggak terlalu banyak kepanasan itu lanas seperti itu. Tempe yang kualitasnya bagus bisa dilihat dari hasil potongannya bos. Meski diiris tipis, tapi kepingannya tetap utuh tidak bolong. Hal ini karena adonannya padat dan terfermentasi sempurna. Untuk alasan efisiensi dan efektivitas, Pak Suwondo juga menggunakan alat potongnya seperti ini bos. Nah bos, ini adalah mesin potong punya kita. Mesin potong ini punya banyak kelebihan bos. Mesin potong ini mempunyai 4 mata pisau, jadi akan lebih efektif lagi dalam proses pengirisannya. Dan hasilnya akan rata sama tipis seperti ini bos hasilnya bos. Proses pemberian bumbu dilakukan pada saat tempe digoreng bos. Uniknya, hasil akhir tempe keripik ini beda dengan tampilan tempe keripik pada umumnya. Meski sudah digoreng, warnanya tetap cerah sampai-sampai pernah dikira masih mentah. Waduh! Karena orang banyak yang belum tahu, kita bahkan masuk ke grosir pun sebenarnya waktu pertama itu ditolak. Ini tempe mentah kok dikasih toh. Padahal itu tempe benar udah mateng karena memang wujudnya itu karena putih, jadi dikirain masih tempe mentah. Bukannya kecewa, Pak Suwondo dan Bu Wita justru tetap semangat menawarkan tempenya. Maklum aja, 12 tahun yang lalu belum banyak orang yang mengenal tempe sagu bos. Sebagai jaminan kualitas, Pak Suwondo dan Bu Wita hanya mengirim tempe sagu dengan kualitas terbaik. Dengan cara sortir seperti ini. Kini setelah 12 tahun, tempe sagu Abil sudah dikenal luas. Bukan hanya di Yogyakarta, tapi juga sampai keluar kota. Jadi penasaran ya bos, sama omset yang didapat Pak Suwondo? Yuk kita hitung bos. Kalau dalam sehari produksi, tempenya bisa mencapai 50 bal bos.
dengan harga jual Rp110.000 per bal, maka omset 5,5 juta per hari masuk kantong, Bos. Kalau sebulan, sekitar 165 juta. Wow juga ya, Bos, omsetnya. Alhamdulillah dari yang awalnya kita cuma satu motor ya setelah 12 tahun ya alhamdulillah kita bisa jalan-jalan pakai roda 4 Mbak gitu. Kesuksesan yang diraih pasangan ini bukan tanpa ujian ya, Bos. Sebelumnya, Bu Wita merupakan seorang tenaga pengajar dan sang suami adalah karyawan swasta. Namun, kesibukan keduanya membuat mereka kehilangan banyak waktu untuk sang anak. Akhirnya, mereka memutuskan pulang kampung dan berwirausaha meski tanpa modal ilmu bisnis secuil pun. Di masa awal perjuangan memulai bisnis, banyak yang meragukan niat Bu Wita dan suaminya. Bahkan tak jarang omongan miring dan remeh pun sempat terdengar. Ada ya yang suara-suara miring lah gitu, Mbak, kalau cuman mau jual tempe Mbak ya nggak usah kuliah aja gitu kan, kalau tahu-taunya cuman jual tempe gitu. Loh saya kan langsung dek, terus saya bilang loh kalau saya nggak kuliah saya malah nggak bisa bikin tempe. Dengan niat dan keyakinan yang kuat, mereka pun akhirnya mampu melewati semua ujian. Malahan, jalan rejeki yang mereka tempuh sekarang terasa jauh lebih baik dari sebelumnya, Bos. Ya kalau dulu awal-awal kita merintis juga cuman bisa 3 bal Mbak, 3 bal. Itu pun juga kadang jadi kadang enggak ya. Karena kita masih fresh belajar. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita sama-sama belajar, akhirnya bisa membuat 50 bal per hari atau sekitar 100 kilo. Salut ya, Bos. Segala halang rintang bisa terlewati karena saling dukung di antara keduanya. Boleh dong Bu Wita bagi sarannya untuk para calon bos yang baru merintis atau yang sedang terpuruk. Kalau saya hanya satu Mbak, yakin. Itu aja. Kalau kita yakin melakukan sesuatu, itu insya Allah jalan tuh pasti ada. Ya. Kalau modal ya sebenarnya modal tuh relatif Mbak. Kita mau kasih modal berapapun, tapi kalau kita nggak yakin dan tidak akan tidak yakin ini akan jalan, ya tetap nggak bakalan jalan. Ya itu satu. Yang kedua telaten, ya telaten. Karena yang namanya usaha itu nggak bisa instan. Sepakat ya, Bos. Intinya sih, kalau mau punya usaha, yakin aja dulu. Kalau udah mantap melangkah, cuan pun bakal datang berlimpah. Gimana, Bos? Sudah melihat perjalanan bisnis kami? Segala sesuatu jika dimulai dengan niat yang baik dan rasa yakin pasti akan menghasilkan cuan, Bos. Bos, kalau makan basmut alias bakso imut diplastikin terus dibubukin permicinan udah biasa kali ya. Tapi gimana kalau makan basmut agak naik kelas? Di-topping dan di-torch. Wih, agak spesial nih inovasinya, Bos. Ini nih, ada di Bacimut, Bandung. Terletak di Jalan Tamim, Kota Bandung. Jualannya emang gerobakan kaki 5 gini doang, Bos. Tapi jangan salah, cuannya kelas, Bos. Pemiliknya, Kang Andri, emang ngeide bikin varian topping kekinian. Yang ternyata bikin omset melejit, bahkan banyak influencer datang kemari pengen icip. Jadi kepo deh. Yuk kita samperin Bos ke Bandung. Halo Bos, saya jualan Bacimut Bandung ini dari 2015 dan viralnya di 2018. Penasaran? Kita ikuti dalam acara Cuan, Bos. Kenalin nih Bos, Kang Andri yang udah jualan basmut sejak tahun 2015. Kalau Bos masih asing dengan jajanan kaki 5 basmut ini, sini tim Cuan jelasin Bos. Basmut atau bakso imut ini adalah bakso aci yang terbuat dari ikan tenggiri. No wonder kalau makan bakso ini ada rasa ikannya, nyaris mirip seperti otak-otak versi bakso yang kopong. Kalau dijajakan emang biasa dengan plastik dan ditabur bubuk micin, seperti cimol ya Bos. Tapi Kang Andri menolak jadi biasa nih, doi pengen bikin yang lebih spesial ya Bos.
Sejak tahun 2018, Kang Andri rubah nama Basmut miliknya jadi Bacimut dengan varian kekinian. Bos, ini nih yang bikin viral dari Bacimut Bandung. Dulu saya 2015 hanya jualan bacimut dengan bumbu tabur saja. Tetapi untuk sekarang alhamdulillah dengan bacimut bumbu saus pizza yang banyak dicari sama orang, alhamdulillah cuan saya semakin menambah. Gokil bos, inovasi topping pizzanya ini bikin pemasukan doi melejit sampai 80% loh. Berbagai influencer datang kemari buat nyicipin karena toppingnya yang unik dan kekinian. Apalagi harganya murce banget nih. Sebanyak ini cuma Rp18.000 aja bos. Perpaduan sosis, paprika, nanas, dan keju yang di-torch bikin lidah bergoyang saat masuk ke mulut. Manis, pedas, dan gurih, pecah tuh di mulut bos. Mantap! Dan yang bikin surprisingly lagi bos, bacimutnya nggak amis loh. Apa nih rahasianya Kang? Untuk bacimutnya mungkin dari ikannya yang pastinya dari ikannya. Ikannya untuk harus yang segar gitu untuk ikannya. Seharinya mereka bisa produksi sekitar 65 kg bacimut. Luar biasa ya, jajanan kaki lima ini. Hihihi. Selain varian saus pizza yang Endulita, masih ada lagi Japanese sauce bos, yang gak kalah enak. Sausnya yang dominan gurih, mirip saus takoyaki. Dipadu dengan katsuobushi dan nori, bisa bikin pecinta takoyaki salfok nih. Soalnya enak banget, bener-bener gurih pol bos. Harganya juga murce, sebanyak ini cuma Rp17.000. Mau topping rasa lokal bos? Tenang, ada nih rasa Indonesia banget, rasa karedok. Penggemarnya banyak bos. Bumbu karedoknya langsung diulek dadakan di lokasi. Cabe, kencur, dan garam diulek sampai nyatu dan dicampur bacimut. Untuk rasa karedok, harganya dibanderol Rp13.000 aja. Murah kan bos? Pelanggannya Kang Andri, Meisha, udah falling in love sama bacimut di sini. Nggak kehitung, udah berapa kali datang ke sini bos. Sering sih, karena rasanya tuh beda dari bacimut yang lain gitu. Gimana bedanya Kak? Lebih toppingnya juga berbeda gitu. Topping penarik cuan ya Kang? Saking banyaknya yang beli, Kang Andri sampai punya 2 gerobak di Jalan Tamim bos. Meski udah punya 2 gerobak gini, kalau udah sore sering ludes bos, diserbu sama pelanggannya bos. Jadi kepo nih, berapa ya omsetnya Kang Andri? Omsetnya untuk perharinya sekitar 4,5 juta sampai ke 5 juta. Wadidaw, mantap pisan Kang Andri. Kalau dikali sebulan bisa tembus ratusan juga nih bos. Tapi keidean bikin topping begini gimana sih Kang? Dulu sama bumbu tabur juga lah, kayak orang lain. Nah, dari 2017 saya punya teman juga, punya teman sekolah juga yang sekolahnya atau yang kerjanya di hotel juga. Kita sering ngumpul, kita sering reuni bahwa untuk bacimut ini enak untuk dipakai bumbu apapun gitu. Modal ngobrol sama teman, Kang Andri lalu eksperimen dan sukses bos bikin inovasi topping bacimut. Salut deh Kang. Tapi emang mental Kang Andri udah terbentuk dari awal kerja bos. Sebelum jualan kaki lima begini, Doi udah pernah kerja jadi kru di resto fast food di berbagai tempat. Bermodalkan pengalaman kerjanya, Kang Andri memutuskan untuk punya usaha sendiri. Sebelumnya mungkin saya jualannya berbeda-beda. Ganti ini mungkin karena jualan itu kan namanya juga jodoh-jodohan gitu lah. Bahwa untuk berjualan kita tidak pantang menyerah. Kita harus coba lagi, dibarengi dengan doa. Emang gak ada yang instan bos. Merintis usaha pasti akan ada banyak kendala. Kudu kuat mental jatuh bangun jalanin usaha. Resikonya cuma 2 bos, rugi atau jadi kaya. Hai bos, alhamdulillah dengan bisnis ini meskipun dengan hasil recehan, tapi alhamdulillah dengan bisnis ini saya dapat ratusan juta dan cuan bos. Wow, lucu-lucu banget nih bos sepatunya.
Bukan main ya, bentuk dan warnanya agak nyentrik tapi overall keren buat dipakai gaya. Hihihi. Desain milenial seperti ini didesain langsung sama pengusaha kapal lokal dari Bandung loh. Warna dan bentuknya bikin mata yang memandang langsung pengen punya ya bos. Hihi. Lewat desain dan warnanya yang unik ini, mereka bisa ngeomset ratusan juta rupiah bos. Gokil! Tapi percaya nggak bos, kalau modal awal mereka under 200 ribuan. Itu juga patungan. Yuk kita kenalan lebih dekat bos. Halo bos, selamat datang. Kita memulai bisnis ini dengan modal Rp182.000 hingga sekarang bisa memberdayakan 37 pengrajin. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Sungkem dulu bos sama couplepreneur ini yang bikin produk sepatu cute-cute begini bos. Cocok buat kaum ciwi-ciwi yang pengen gaya out of the box nih. Mulai dari sepatu kulit slip-on hitam dengan motif kulit macan yang bikin gaya jadi kekinian. Kemudian ada boots hitam dengan sole warna pink yang bikin penampilan jadi makin pede. Sneakers agak lain nih bos, dengan model ballerina bludru dengan warna hijau yang nyaman dipakai. Maupun sneakers putih dengan desain bunga dan tali yang bentuknya ngingetin kita sama masa kecil, tapi ini lebih modern bos. Masih ada lagi nih bos, sendal-sendal kekinian dengan model dan warna yang gak ngebosenin. Kalau formal tapi tetap elegan, bisa banget pakai heels putih payet atau flat shoes dengan model kekinian. Dari kesemuanya, ada satu nih yang menarik perhatian Mincuan bos, yakni inovasi gantungan charm buat sepatu. Caranya cuma tinggal cantolin gantungan ke tali atau sela sepatu. Udah deh, sepatu polos jadi lebih keren. Orang kreatif emang ada aja ya inovasinya. Gimana caranya kita punya kreativitas yang bisa kita jadikan karya baik dari segi produk dan segi layanan kan. Jadi ada kesan-kesan yang berbeda gitu dari customer ketika mereka beli produk Ederbal Project. Teh Ira dan Kang Fajar sengaja menggandeng anak-anak milenial sebagai karyawan di sini, terutama di bagian desainernya bos. Kenapa mungkin banyak anak-anak Gen Z? Karena Ini masanya mereka ya. masanya mereka, Udah bukan karena kita masanya juga kita. semakin menua. Terus emang marketnya banyaknya di situ. Pantesan banyak ide kreatif yang tersalurkan lewat sepatu ini. Definisi real sepatu fashion kekinian. Tapi jangan kira Kak Ira asal rekrut ya bos. Gini-gini doi lulusan desain grafis. Soal warna dan model udah paham betul sama perkembangan zaman. Hihi. Rata-rata sepatu di sini dibanderol mulai dari Rp250.000 aja bos. Tapi harga ini udah sebanding sama kualitas yang dikasih. Semua sepatu sudah diuji ketahanannya sebelum dipasarkan. Dan semuanya tuh kita uji dulu. Jadi nggak asal ya. Jadi kayak misalkan imitasi yang dipakai, imitasi kan banyak ya. Tapi yang kita pakai tuh ya ada microfiber juga yang susah banget kayak buat disobekin gitu. Semua sepatu di sini dikerjakan oleh 37 orang pengrajin sepatu lokal, bos. Meski dikerjakan handmade, tapi ada standar yang udah jadi pakem produk di sini, bos. Di tangan mereka inilah sepatu-sepatu di sini distandarisasi, bos. Dijamin produknya secara kualitas nggak akan berbeda. Mantap. Tapi kenapa sih Teh Ira, Kang Fajar nggak pakai mesin aja? Kita handmade ya, lebih cantik ya. Touch pakai tangan. Jadi kerjanya nggak masalah produksi gitu. Emang bener-bener diperhatiin ya, karena handmade gitu kan. Di tengah gempuran modernisasi, tangan-tangan kreatif pengrajin lokal masih mumpuni untuk membuat sepatu yang keren, bos. Mincuan jadi kepo nih sama omset usaha ini, bos. Yuk kita hitung, bos. Kalau dalam sebulan bisa laku 1.200 pieces sepatu dengan harga Rp250.000, maka sebulan omset yang didapat tembus 300 juta rupiah, bos. Gokil, cuannya ratusan juta.
Padahal dulu tahun 2008, mereka saat memulai usaha ini hanya bermodal Rp182.000 aja bos. Mereka awalnya berjualan hanya aksesoris. Teh Ira punya background sebagai anak desain grafis yang banyak membuat desain produk dan warna. Sedangkan Kang Fajar sebagai orang manajemen bergelut di bidang penjualan. Kolaborasi mereka berdua akhirnya pindah ke bisnis sepatu ini bos. Saling percaya adalah kunci sukses mereka bos. Apalagi kemampuan bisnis Kang Fajar nggak diragukan lagi sama Teh Ira. Aku memang seneng aja buat nyari-nyari tambahan gitu ya. Sambil kerja aku waktu itu pernah sambil ternak ayam. Sambil kerja tuh aku jualan pulsa, jualan celana jeans, ngambil dari pasar baru aku kreditin ke teman-teman gitu. Sambil jualan kreditan HP kayak gitu sih. Pengalaman dan kolaborasi inilah yang bikin usaha sepatu mereka bisa tumbuh secara organik sampai sekarang. Semoga semangat couplepreneur ini bisa menular ke para bos ya. Nah bos, bagi kami berani berkreasi, berani berkolaborasi. Yang penting, cuan bos. Siang-siang terik begini emang paling asyik minum yang seger-seger ya bos. Penasaran gak sih sama minuman yang lagi diseruput kakak-kakak cantik ini? Ini loh es kelapa kopior yang lagi tersohor. Bahkan ada pengunjung yang datang dari luar kota demi bisa icip si manis gurih lezat ini. Saking ramenya, omset per hari bisa mencapai 10 juta bos. Biasanya orang kesusahan untuk mencari kopior, tapi di kebun kami semuanya kelapa kopior. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wah, beneran nih Pak, udah pasti semuanya kopior. Padahal yang kita tahu nih bos, gak gampang loh buat dapetin kelapa kopior karena gak setiap pohon kelapa bisa menghasil buah yang kopior. Kelapa kopior adalah kondisi abnormal buah kelapa, yang daging buah kelapanya lebih lunak dan tidak menempel di tempurung kelapa bos. Rasanya juga berbeda dengan kelapa pada umumnya. Daging kelapa kopior lebih gurih dan nikmat dibandingkan kelapa biasa. Meski hasilnya abnormal, tapi kandungan gizi kelapa kopior punya manfaat yang baik untuk tubuh bos. Kelapa kopior memiliki kandungan lauric acid dan sitokin yang berfungsi untuk memperbaiki sel-sel atau regenerasi sel, seperti itu. Selain dari itu, kelapa kopior juga memiliki kandungan-kandungan glukosa, fruktosa, sukrosa tertentu yang kemudian menyebabkan dia menjadi lezat pada saat kita menikmatinya. Pantesan banyak yang nyari ya bos. Soalnya manfaatnya segudang buat tubuh. Permintaan yang tinggi ini pun disambut Laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk melakukan riset lebih mendalam agar kelapa kopior bisa dibudidayakan. Kalau ada yang kepo, kenapa di sini bisa menghasil buah kelapa yang kopior semua? Ini dia rahasianya bos. Nah bos, bibit kelapa kopior di kita diperbanyak melalui sistem kultur embrio seperti ini. Ditanam di dalam tabung-tabung seperti ini, mulai dari embrio atau kentosnya sampai kemudian tanaman terbentuk seperti ini, mulai ada daun, ada akar seperti ini. Kata Pak Deden, dari sejak penamaan dan pemeliharaan di laboratorium sampai siap tanam di lapangan perlu waktu kurang lebih 2 tahunan dan bibitnya harus bebas kontaminasi ya bos. Panen pertamanya baru bisa dinikmati setelah 4 tahun berikutnya. Dan karena ini hasil dari riset laboratorium, maka setiap tunas kelapa kopior yang dibudidaya udah pasti menghasilkan buah yang sama persis dengan induknya.
Selain itu, pohon kelapanya juga akan menghasilkan buah yang lebih banyak dan bisa berbuah sampai puluhan tahun, Bos. Nggak heran ya, Bos, kalau harga bibit kelapa kopiornya bisa lebih 1 juta per butirnya. Buat menjamin keasliannya, akan diberikan sertifikat di setiap bibitnya. Walaupun terdengar mungkin cukup tinggi untuk harga bibit kelapa kopior, namun kami mempersiapkan bibit kelapa kopior ini mulai dari indukan yang memang sudah tersertifikasi. Selain bibit, tersedia juga kelapa kopior siap konsumsi dengan harga mulai dari Rp35.000 sampai Rp50.000 per butirnya. Kini totalnya sudah ada 2.700 pohon kelapa yang sudah ditanam di atas lahan seluas 24 hektar. Ada 3 jenis kelapa yang ditanam di sini: kelapa genjah, kelapa dalam, dan kelapa hibrida. Sebagian hasil panennya untuk memenuhi permintaan hotel, resto, dan kafe yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya. Buat yang penasaran sama rasa kelapa kopior, bisa langsung ke kios kelapa kopiornya, Bos. Aneka sajian serba kelapa kopior ada di sini, Bos. Mulai dari kelapa kopior murni yang harganya bervariasi sesuai grade-nya, yaitu Rp36.000 sampai Rp57.000. Ada es kelapa kopior Kabayan dengan kombinasi buah alpukat, mangga atau buah naga, serta kelapa kopior Dakocan atau soda kopior. Harganya mulai dari Rp10.000 sampai Rp30.000 per porsinya. Kebetulan yang kita coba original, tapi dikasih sirup campola ya, karena rame di sosial media. Jadi kita kesini ternyata menarik banget, tempatnya nyaman ya. Maksudnya di suasana kayak gini kan siang ya, panas. Tapi kita bisa nikmatin kopior yang segar, dingin. Pengunjungnya yang datang gak tanggung-tanggung, Bos. Bisa sampai 1.000 orang per hari. Gak heran, omsetnya wow banget. Walaupun cuma dari satu jenis buah aja. Kami dalam keseharian kami untuk penjualan harian di weekdays kami dari penjualan di kios kopior itu sendiri, di weekdays kisaran kami di 10 jutaan. Kalau melihat produktivitasnya yang tinggi dan punya jangka waktu yang panjang, bisa banget nih jadi aset yang bikin cuan mengalir tiap waktu. Bagi tips dong, Pak, kalau kita pengen budidaya kelapa kopior. Cobalah untuk menanam lebih dari 1 pohon. Kemudian gunakan bibit-bibit yang memang memiliki kualitas yang bagus dari sumber produsen benih yang terpercaya, yang memang sudah tersertifikasi ya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan hasilnya pun berupa buah-buah yang kopior yang lebih banyak, seperti itu. Nah, oleh karena itu, pemeliharaan di lapangan pun menjadi satu hal yang sangat penting. Tuh kan, Bos, peluangnya masih terbuka lebar. Usaha di bidang pertanian gak cuma soal tanam dan panen, tapi kita juga ditantang untuk melek teknologi supaya hasil panennya optimal, cuannya juga maksimal. Bos, gimana? Menarik kan bisnis kelapa kopior? Yang terpenting dalam usaha pertanian adalah uniqueness, bibit yang unggul. Yang penting apa? Cuan, Bos! Bos, kalau lagi jalan-jalan kayaknya gampang banget ya nemu toko roti. Apalagi banyak yang ngasih harga promo buat produknya, sehingga bisa menarik banyak pembeli. Tapi gimana ya, Bos? Kalau misalnya kita buka toko roti di suatu lokasi, tiba-tiba ada kompetitor yang buka juga dekat toko roti kita. Tenang, Mr. Cuan punya solusinya nih, Bos. Wah, nih mumpung ada Mr. Cuan nih. Yap. Kan saya udah duluan di sini. Udah pernah buka. Pesaing ya. Terus sekarang kiri kanan pada buka roti juga. Iya. Terus gimana, mau pindah atau mau gimana baiknya gitu ya? Iya. Ya, jadi memang lokasi itu penting banget untuk bisnis. Jadi kalau orang bilang dulu lokasi menentukan prestasi gitu ya. Kalau kita sekolah juga gitu kan. Wah, prestasinya akan bagus kalau andaikan duduknya pas nih. Sama kayak bisnis juga sama. Lokasi itu benar-benar menentukan prestasi.
Nah, yang paling pertama harus diperhatikan adalah kompetitor itu jangan khawatir, jangan takut. Justru dengan adanya kompetitor bikin kita jadi terpacu untuk lebih baik. Ya, misalnya kualitas. Kalau kompetitor jualan di sana bagus, kita harus lebih bagus. Gitu. Yang kedua, kita juga bisa memberikan pilihan kepada customer. Jadi customer kalau yang dari jauh sana, mereka akan datang ke sini nih. Wah, di situ aja tuh banyak tukang roti. Jadi sudah jadi destinasi. Areanya jadi semuanya roti. Itu bagus untuk bisnis sebenarnya. Tapi hati-hati memang, kalau andaikan kita sudah mendekati kompetitor atau kompetitornya mendekat, pastikan jangan sampai kita kalah. Apa aja yang kalah? Jangan sampai kita kalah rapi, kalah bagus, kalah kualitas, kalah harga. Jangan sampai kita malah perang harga yang bikin akhirnya boncos. Gitu. Jadi masnya harusnya nanti makin lebih rapi lagi. Oh ya Mister, untuk pertanyaan lokasi, apakah perlu yang lebih gede ataukah diberi AC? Ya, nah kenyamanan customer itu penting. Kalau misalnya kompetitornya sudah pakai AC dan dingin, nyaman, ya mungkin ada baiknya kita pun juga ikutin. Karena lokasi itu ya benar-benar diperhatikan sama customernya. Parkiran, kemudian kalau andaikan di satu tempat parkirannya luas, di sini enggak, ya pasti orang akan cenderung ke tempat yang parkirannya lebih luas. Yang kedua, informasinya. Kalau di luar sana kelihatan nih harga rotinya berapa, terus kemudian apa aja yang tersedia produknya, ada informasi yang lengkap, itu juga harus jadi perhatian. Jadi kalau kita mau menang dalam persaingan, lokasi itu penting, tapi bukan hanya sekedar lokasi, ya kualitas produk, infrastruktur tempatnya, parkiran, terus kemudian keramahan, konsistensi rasa dan lain-lain. Kalau harga relatif sama lah ya. Kalau andaikan kualitasnya bagus, orang sebenarnya nggak terlalu memperhatikan harga. Oh ya, makasih banyak ya Mister untuk tipsnya. Yap, sama-sama Mas. Ini saya bawa ya. Iya. Mudah-mudahan lancar bisnisnya, jadi bisa menang lawan kompetitor. Iya, amin. Ya, terima kasih.